Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai observasi proposal tentang peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan keterbatasan guru. Saya Puca Octaviana. Saya Devita Ikmalia Laksana. Saya Gainela Kosambila. Saya Nama Hanim Suraya. Dan kami izin untuk langsung memaparkan materi kami. Yang pertama ada latar belakang. Sekolah dasar Mitra memiliki keterbatasan jumlah guru. Namun khususnya untuk guru bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris masih dilaksanakan oleh guru kelas atau guru wali kelas dengan keterbatasan kompetensi dan waktu. Di sisi lain, sekolah telah memiliki fasilitas pembelajaran yang cukup memadai, namun pemanfaatan dalam proses pembelajaran itu belum optimal. Dan kondisi ini berdampak pada kurangnya maksimal pembelajaran pada bahasa Inggris bagi siswa. Nah, latar belakang pada Sekolah Dasar Negeri 4 Surajaya itu memiliki sekolah dasar yang masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya itu adalah permasalahan utama yang memiliki keterbatasan jumlah pendidik, khususnya guru yang memiliki latar belakang dan kompetisi khusus di bidang bahasa Inggris. Hingga saat ini pembelajaran bahasa Inggris masih dilaksanakan oleh guru kelas, bukan guru dari mata pelajarannya sendiri. Dan oleh karena itu, bukan hanya guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan kondisi itu menyebabkan proses pembelajaran bahasa Inggris belum berjalan dengan optimal, dan guru kelas bahasa Inggris belum bisa mengajarkan kepada muridnya untuk meluas dengan pengetahuannya, namun itu memiliki keterbatasan dengan penguasaan materi. Jadi, untuk metode pembelajaran tersebut dalam penguasaan materi bahasa Inggris dengan serta mengelola waktu karena harus mengajarkan berbagai mata pelajaran lain, dan akibatnya tersebut mengenai pembelajaran itu kurang variatif dan kurang efektif. Dan secara menyeluruh itu baik listening, speaking, ataupun reading dan writing itu pembelajaran yang cukup memadai untuk bisa diajarkan kepada murid-murid. Namun juga kita melihat sebenarnya sisi ruang kelas dan sisi fasilitasnya sendiri itu juga kurang memadai dengan fasilitas pembelajaran yang cukup seperti itu, dengan ruang kelas yang layak dan perangkat multimedia serta sarana-prasarana lainnya. Dan namun keterbatasan tersebut belum dimanfaatkan dengan secara optimal ya, dan juga berbasis teknologi dan kurangnya pendampingan dalam pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Jadi kombinasi antara keterbatasan tenaga pendidik dan juga keterbatasan pemanfaatan fasilitas yang belum optimal itu bisa berdampak pada renahnya efektivitas dalam pembelajaran bahasa Inggris sendiri. Untuk kepada siswa-siswanya yang telah belajar untuk bisa memahami materi tersebut, namun siswa itu jadi kurang tahu apa itu tentang pembelajaran sendiri, juga kurang termotivasi, untuk kurang aktif juga dalam pembelajaran, dan juga untuk kemampuan komunikasi sederhana dalam bahasa Inggris. Jadi oleh karena itu diperlukan untuk suatu pendampingan dalam inovasi pembelajaran bahasa Inggris sendiri, dalam juga membantu peningkatan untuk kualitas mengajar dan kualitas dalam lingkup ruang kelasnya sendiri harusnya memadai tersebut. Dengan itu, kompetensi pengajar maupun dioptimalkan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sudah tersedia. Selanjutnya, saya izin menyampaikan permasalahan dan tujuan. Permasalahan utama yang kami identifikasi di Sekolah Dasar Mitra adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah mengalami kekurangan guru khusus bahasa Inggris. Akibatnya pembelajaran bahasa Inggris harus diampu oleh guru kelas yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang cukup dalam pengajaran bahasa Inggris. Kedua, meskipun guru kelas memiliki dedikasi tinggi, kompetensi mereka dalam bahasa Inggris masih terbatas, baik dari segi penguasaan materi maupun metodologi pengajaran yang sesuai untuk mata pelajaran bahasa asing.
Ketiga, metode pembelajaran yang digunakan masih cenderung konvensional. Lebih banyak mengandalkan ceramah dan buku teks, sehingga kurang menarik dan interaktif bagi siswa usia SD. Dan yang keempat, sekolah sebenarnya sudah memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai seperti proyektor, laptop, atau perpustakaan. Namun, sayangnya pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung proses belajar mengajar bahasa Inggris. Keempat masalah ini saling berkaitan dan pada akhirnya berdampak pada hasil pembelajaran yang kurang maksimal serta minat siswa yang belum tergali secara optimal. Kemudian, tujuan kegiatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, program kami memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah mendukung pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris dasar di sekolah dengan menyediakan materi dan metode yang sesuai untuk tingkat SD. Tujuan kedua, kami ingin meningkatkan kemampuan guru kelas dalam mengajar bahasa Inggris melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan terampil. Tujuan ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan fasilitas pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah agar bisa menjadi alat pendukung yang efektif dalam proses belajar. Dan tujuan keempat, kami berharap dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam belajar bahasa Inggris melalui pendekatan yang lebih menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan dunia mereka. Dengan demikian, kami ingin tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kemandirian sekolah dalam menjalankan pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan solusi yang ditawarkan. Untuk kebutuhan sendiri, berdasarkan hasil observasi dan analisis kondisi sekolah, terdapat beberapa kebutuhan utama yang perlu dipenuhi untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 04 Surajaya, Kabupaten Pemalang. Pertama, sekolah membutuhkan materi dan modul bahasa Inggris dasar yang mudah digunakan oleh guru kelas. Modul ini diharapkan memiliki bahasa yang sederhana, contoh yang kontekstual, serta langkah-langkah pembelajaran yang jelas sehingga dapat langsung diterapkan meskipun guru bukan berlatar belakang bahasa Inggris. Kedua, sekolah membutuhkan media pembelajaran yang sederhana dan menarik. Media seperti gambar, video, lagu, dan permainan edukatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan minat belajar siswa dan membuat pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menyenangkan. Ketiga, diperlukan pelatihan atau pendampingan bagi guru kelas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman guru yang sudah guru dalam mengajar bahasa Inggris dasar secara efektif. Keempat, sekolah membutuhkan panduan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sudah tersedia. Dengan adanya panduan tersebut, fasilitas sekolah dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk solusi sendiri, untuk menjawab kebutuhan sekolah mitra tersebut, tim pengabdian menawarkan beberapa solusi yang relevan dan mudah diterapkan. Solusi pertama adalah penyusunan modul dan media pembelajaran bahasa Inggris dasar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Modul dan media ini dirancang sederhana, praktis, dan siap digunakan oleh guru kelas. Solusi kedua adalah pelatihan guru kelas secara daring. Pelatihan ini difokuskan pada penguasaan materi bahasa Inggris dasar serta penerapan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kondisi sekolah. Solusi ketiga yaitu penyediaan materi pembelajaran siap pakai, sehingga guru tidak perlu menyusun materi dari awal dan dapat langsung menggunakannya dalam proses pembelajaran. Dan untuk solusi terakhir adalah pendampingan implementasi pembelajaran bahasa Inggris. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan media yang diberikan dapat diterapkan dengan baik serta memberikan ruang bagi guru untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi. Untuk solusinya sendiri, kita dari kelompok 3 akan memilih salah satu dari keempat solusi tersebut yang sesuai dengan keadaan sekolah itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan
kegiatan, dampak yang diharapkan, dan kesimpulan. Dengan program ini, kita berharap pembelajaran bahasa Inggris jadi lebih hidup. Anak-anak tidak hanya mendengar penjelasan, tapi benar-benar terlibat dan paham. Guru juga jadi lebih percaya diri saat mengajar, karena sudah punya modul, media, dan contoh kegiatan yang bisa langsung dipakai. Fasilitas sekolah akhirnya benar-benar digunakan, bukan cuma tersimpan, tapi membantu proses belajar di kelas. Minat siswa terhadap bahasa Inggris meningkat. Mereka jadi lebih berani mencoba, salah itu tidak masalah, yang penting mau belajar. Secara perlahan, kemampuan dasar bahasa Inggris siswa ikut naik. Terlihat dari cara mereka menyebutkan kosakata, memahami instruksi, dan mengerjakan tugas. Dan yang paling penting, program ini bisa terus dilanjutkan. Sekolah bisa mengembangkan sendiri, bahkan memperluas ke kelas atau materi lain. Untuk kesimpulannya, program pendampingan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah mitra membantu menjawab keterbatasan guru dan pemanfaatan fasilitas yang belum optimal. Melalui penyusunan modul, pelatihan guru, serta pendampingan implementasi, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas pembelajaran, kepercayaan diri guru, serta minat dan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa. Kedepannya, keberlanjutan program dan kolaborasi yang konsisten diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah mitra. Oke, baik, terima kasih untuk presentasi kami. Dari kelompok 3 kami cukupkan. Mungkin bagi Pak Susanto dan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat dan saran mengenai observasi dari sekolah dasar kami yang kami teliti, silakan bisa komen di channel YouTube. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.